Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys people, kembali lagi bersama kita di acara Open Your Mind. Di edisi ke-15 kali ini kita akan bahas salah satu dari banyaknya hal yang sedang trending di khalayak umum. Ya, salah satunya adalah kasus penipuan dengan modus pinjol alias pinjaman online yang memakan banyak korban dan diantaranya adalah para mahasiswa. Bersumber dari kontan.co.id Jakarta bahwa kabar mengejutkan datang dari Bogor. Sebanyak 311 orang menjadi korban dari kasus pinjaman online ini. Dan 126 di antara mereka merupakan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor atau IPB. Tak hanya itu, mirisnya, kerugian yang mereka alami ini mencapai 2,1 miliar. Jumlahnya cukup banyak, bukan? Tak hanya itu, menurut Rektor IPB, kemungkinan besar korban dari kasus penipuan pinjol ini tidak hanya dari mahasiswa Institut Pertanian Bogor atau IPB saja, melainkan dari mahasiswa atau pelajar dari lembaga-lembaga yang lain. Nah, teman-teman, ini merupakan salah satu bentuk dari bentuk-bentuk penyalahgunaan digital yang terjadi pada mahasiswa, di mana mahasiswa ini sebagai orang-orang yang berpengaruh atau bisa kita sebut intelektual muda. Kemudian, kasus ini juga mencerminkan kepada kita sosok pemuda yang telah terpengaruh oleh pemikiran kapitalisme, yakni memisahkan agama dengan kehidupan. Sehingga mereka rasa kesuksesan itu ialah ketika mereka dapat meraih harta atau materi sebanyak-banyaknya tanpa perlu bekerja atau lulus kuliah terlebih dahulu. Hal ini bisa dibuktikan melalui survei Universitas Gadjah Mada atau UGM yang menyatakan bahwa banyaknya korban dari kasus tadi tidak merasa dirugikan sama sekali. Mereka hanya merasa rugi pada finansial mereka saja. Ini menyatakan bahwa mereka tidak memikirkan kerugian mereka dari sisi waktu, kesempatan, maupun martabat. Nah teman-teman, gimana sih cara kita sebagai pemuda Islam dalam menyikapi permasalahan ini? Ya, yang pertama, kita harus sadar dan saling menyadari bahwa jati diri kita ini sebagai seorang muslim, seorang hamba Allah, dan sebagai agen perubahan. Yang kedua, kita harus ingat dan saling mengingatkan bahwasannya tolak ukur perbuatan seorang muslim itu dilihat dari halal dan haram, bukan sekedar asas manfaat, apalagi hanya mengejar cuan. Dan yang ketiga, kita harus saling memberitahu bahwasannya waktu itu sangat berharga, sangat penting. Hal ini Allah sampaikan di dalam Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Tapi ada pengecualian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih, wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Dan mereka saling berwasiat dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Jadi kuncinya 3, iman, amal salih, dan dakwah. Dan yang terakhir, kita, baik diri kita maupun diri mereka, harus sama-sama menjadi pemuda yang visioner, yang mana kita berpikir lalu berbuat bukan untuk hari ini saja, tapi untuk masa depan. Maka jadilah remaja yang hebat, maka jadilah remaja yang cerdas, remaja taat syariat. Sampai ketemu di edisi podcast selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel kami. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.